termasuk dengan peran guru dan orang tuanya. Kita tahu bahwasanya kita ini kan sebagai guru dan sebagai orang tua. Kalau misalnya yang sudah menikah kan seperti itu. Tapi kalau misalnya di rumah juga seandainya ada yang belum menikah juga kan peran orang tua itu terganti dari misalnya dia sebagai kakaknya bisa menggantikan orang tuanya untuk mengajarin adik-adiknya di rumahnya. Oke, next. Oke, jadi di sini perkembangan nilai moral dan agama itu adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang dilihatnya di sehari-harinya. Lanjut. Perkembangan nilai dan moral anak usia dini ini antara lain contohnya itu adalah anak bersikap imitasi, yaitu menirukan sikap. Jadi biasanya kan Bu, ini hampir sama seperti teman-teman saya yang tadi sudah menjelaskan, seperti anak usia dini itu kan dia sering menirukan sikap ataupun pembicaraan, perkataan dari orang dewasa. Jadi kalau misalnya lah ada anak yang kemarin saya sering dapat kasus di kelas bagi mahasiswa yang ngajar di PAUD, Bu, kenapa ya kalau misalnya banyak anak itu yang kalau misalnya kita di dalam sekolah itu misalnya kita ngobrol sama mereka, tapi dia sering menggunakan kata-kata apa kau, siapa kau, misalnya seperti itu. Itu berarti kan kita oke lah, kita sebagai guru mungkin nggak pernah memberikan itu kepada anak di kelasnya, tapi mungkin di rumahnya, tapi bukan cuma di rumah, mungkin di sekitar lingkungannya juga, misalnya seperti itu. Karena mungkin ada orang tua yang dia bekerja, akhirnya anaknya itu lebih banyak bertetangga, istilahnya dititipkan sama tetangganya. Berarti perkataan-perkataan orang lain itu kan lebih banyak didengarnya setiap hari dibandingkan gurunya yang hanya misalnya jam 8 sampai ke jam 11, atau orang tuanya mungkin yang ketemunya misalnya jam 5 sampai ke jam 9 malam, tidur, besok pagi udah beraktivitas kembali, yang seperti itu. Jadi anak itu memang lebih sering untuk menirukan perkataan orang lain.